Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, yang lalu kita sedang membacakan sifatun wa mizatu ahli sunnah wal jamaah, sifat-sifat dan karakter ahli sunnah wal jamaah. Kita sudah sampaikan, sudah kita bacakan sampai pada poin yang kelima, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah ta'zimuhum lis-salafis salihi, penghormatan mereka terhadap as-salafus salih, penghormatan mereka terhadap as-salafus salih. Wa i'tiqaduhum, dan keyakinan mereka, bi anna tariqatas salafi aslamu, bahwasanya jalannya salaf, para pendahulu yang saleh, adalah aslamu, lebih selamat, wa a'lamu, lebih mengetahui, wa ahkamu, lebih bijaksana. Jadi jangan sampai terkena oleh syubhat, jangan sampai terkena oleh syubhat kalian aslam. Ini syubhat yang sering muncul. Kalian aslam, kami ahkam. Ini syubhat yang sering dilontarkan. Kalian aslam, kalian lebih selamat. Soalnya kalian tekstual banget. Bagaimana Al-Qur'annya, bagaimana hadisnya, kalian luar biasa. Dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit hadis, dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit hadis, kalian luar biasa. Tapi kami ahkam, kami lebih bijaksana. Karena kami lebih memahami fiqhul waqi', fikih realita. Jadi kami bijaksana, mengetahui fikih realita. Maka Al-Quran dan hadis nge-tekstil banget kayak ente. Jadi kami lebih bijaksana. Kalian lebih selamat, tapi kami lebih bijaksana. Ini syubhat yang paling, ya bukan yang paling besar, tetapi termasuk besar. Termasuk syubhat yang besar. Yang benar, yang aslam, paling selamat, karena tidak lain yang paling tahu, yang paling berilmu. Dan yang aslam, karena a'lam, paling tahu, paling berilmu, maka yang paling ahkam. Itu yang benar. Masa para sahabat dikatakan a'lam dan masa para sahabat dikatakan aslam tidak ahkam? Tidak mungkin. Para sahabat sebagai penghulunya generasi as-salafus soleh yang langsung dari Nabi, mereka aslam dan tentu ahkam. Maka ini diingat-ingat baik-baik bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini jalannya salaf itu a'lam wa aslam wa ahkam. Sekarang yang keenam, rafduhum at-ta'wila, penolakan mereka terhadap takwil. Wastislamuhum lisyar'i, penyerahan mereka kepada syariat. Jadi ketundukan mereka kepada syariat maksudnya. Yang pertama, rafduhum at-ta'wila, menolak takwil. Menolak takwil. Takwil artinya tafsir. Tafsir artinya penjelasan. Kalau tafsir, penjelasan adalah takwil qarib, penjelasan yang dekat, yang tidak jauh dari maknanya, maka sesuatu yang diterima. Tapi kalau sudah jauh, gak diterima. Syekh Utsaimin menjelaskan dalam masalah ini. Syekh Utsaimin menjelaskan di dalam masalah ini,
beberapa contoh yang merupakan makna yang dekat dan secara bahasa memang bisa diterima, ya. Secara bahasa memang bisa diterima. Maka itu sesuatu yang dimaklumi. Tetapi kalau sudah takwil ba'id, maka Ahlussunnah wal Jamaah menolak. Ahlussunnah wal Jamaah menolak. Wastislamhum lisyar'i, tunduk patuh kepada syariat. Tunduk patuh kepada syariat. Coba diperhatikan dan kita juga bisa merasakan orang-orang yang berupaya di dalam keberagamaannya meniti manhaj as-salafus saleh dibandingkan yang belum demikian, maka siapa yang lebih tunduk kepada syariat? Bisa dilihat orang-orang yang berupaya meniti jalan as-salafus saleh, mereka begitu perhatian, soft, awas jangan renggang, rapat, sholat sutroh, yang tidak ada sutroh pasang sutroh. Jangankan dalam perkara-perkara yang sifatnya wajib, padahal sifatnya keutamaan akan diperhatikan. Misalnya bisa dilihat akhwat-akhwat, apa nggak boleh memakai pakaian yang berwarna cerah, misalnya putih, kuning, dan yang lain cerah-cerah, apa nggak boleh? Boleh, selama memenuhi kriteria jilbab boleh. Tetapi kenapa dijumpai memakai warna yang gelap-gelap? Karena mengejar keutamaan. Makanya kita katakan jangankan yang wajib, yang sifatnya keutamaan saja diperhatikan sedemikian rupa. Kukunya panjang-panjang, awas jangan sampai kuku panjang. Yang belum meniti jalan ini bisa saja nggak perhatian, bisa saja nggak perhatian. Makanya di sini merupakan karakter Ahlussunnah wal Jamaah, istislamuhum lisyar'i, ketundukan mereka kepada syariat, ma'a taqdimihim an-naqla alal aqli, ma'a taqdimihim, ma'a bersamaan, taqdimihim mendahulukannya mereka, an-naqla nas alal aqli atas akal. Jadi ketundukan terhadap syariat dengan cara mengedepankan nas daripada akal. Ahlussunnah wal Jamaah memiliki definisi akal yang sehat. Akal yang sehat adalah akal yang ditempatkan di bawah nas. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Pengertian akal yang sehat adalah ketika akal tersebut ditempatkan di bawah nas. Memang siapapun mengetahui manusia diberi kelebihan atas makhluk yang lainnya berupa akal, dan akal merupakan media yang paling utama untuk sampai kepada hidayah. Meskipun demikian, Ahlussunnah wal Jamaah menempatkan akal di bawah nas. Menempatkan akal di bawah nas. Akal bagaimanapun hebatnya memiliki kelemahan, sementara nas adalah statement dari Allah yang tidak mungkin salah. Maka akal ditundukkan di bawah nas. Contoh yang gamblang, nas menyatakan walid dzakari mithlu hadzil unthayain, lelaki 2 kali lipat daripada wanita dalam masalah warisan. Mungkin akal akan melihatnya nggak begitu. Zaman sekarang ini lelaki wanita sama saja menghasilkan uang, kemudian di dalam keterlibatan aktivitas perekonomian juga sama. Berarti ini ayat sudah tidak relevan. Masa masih separohnya laki-laki?
Akal akan mengatakan berarti ini seharus disesuaikan dengan zaman. Sudah 50-50 dibagi separuh-separuh, bukan dibagi sama, maksud saya dibagi sama rata, bukan perempuan separuhnya laki-laki. Malah tidak sedikit penghasilan wanita lebih banyak daripada laki-laki, dan bahkan wanitanya yang membiayai laki-laki. Masa masih diperlakukan hukum wanita separuhnya laki-laki? Mungkin akal berbicara demikian, mungkin. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan pernah melihat, tidak akan pernah mendahulukan akal atas nas, tidak akan pernah. Ahlus Sunnah dengan gampang mengatakan, ya kalau begitu sistem kehidupan yang menyesuaikan nas, bukan nas yang menyesuaikan sistem kehidupan. Sistem kehidupan bisa berubah, itu yang harus disesuaikan dengan nas, bukan nas yang menyesuaikan sistem kehidupan. Jadi tetap wanita separuhnya laki-laki, tetap wanita separuhnya laki-laki. Nah, ini contoh yang paling gampang gitu ya. Kemudian tasawwuratul adhan. Oh, ini masih kelanjutannya. Ma'a taqdimihim an-naqla 'alal aqli tasawwuratil adhan. Penjelasan akal di sini adalah tasawwuratil adhan, gambaran-gambaran pemikiran. Tasawwuratil adhan, gambaran-gambaran pemikiran, gambaran-gambaran kecerdasan. Adhan dhihnun artinya akal, artinya cerdas. Tasawwuratil adhan, gambaran-gambaran pemikiran, gambaran-gambaran kecerdasan. Coba kalau dilihat orang liberal itu jelasnya mereka adalah neo mu'tazilah, karena sangat mendewa-dewakan akal. Ketika mereka berbicara, maka orang yang mendengarkan mendapatkan kesan luar biasa logikanya, sehingga seakan-akan itulah kebenaran. Sampai nas pun dengan logika yang mereka sampaikan, nas harus tersingkirkan. Itu namanya tasawwuratil adhan. Coba kalau misalnya Ulil Absar Abdallah menyampaikan begitu ya, orang terkesima, kayak tersihir, dan seakan-akan itulah kebenaran, dan nas menjadi tersingkirkan, kalah oleh tasawwuratil adhan, gambaran-gambaran pemikiran, gambaran-gambaran kecerdasan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap mendahulukan nas atas akal. Bagaimanapun uraian akalnya, ketika bertentangan dengan nas, maka nas yang didahulukan. Kemudian wa ihdha'its tsani lil awwal, ketundukan yang kedua terhadap yang pertama. Yang kedua apa? Wa ihdha'its tsani, ketundukan yang kedua. Wa ihdha'its tsani, ketundukan yang kedua, lil awwal terhadap yang pertama. Yang kedua akal tadi. Lil awal terhadap yang pertama. Yang pertama apa? Nas atau akal, ya, atau nakal. Nas atau nakal. Tunduk. Nah, kita lebarkan pembahasan. Sebagaimana akal ditempatkan di bawah nas, demikian pula hawa ditempatkan di bawah apa yang Nabi bawa. Ada yang hafal hadisnya? Seseorang di antara kalian tidak beriman sehingga hawa nafsunya ditempatkan di bawah apa yang aku bawa. Ada yang hafal? La yu'minu ahadukum
hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Seseorang di antara kalian tidak beriman sehingga hawanya ditundukkan di bawah apa yang aku bawa. Hawa ini maksudnya perasaan ya. Memang kalau hawa disebutkan secara mutlak ya, hawa disebutkan secara mutlak itu maknanya itu negatif, hawa nafsu. Kalau disebutkan secara mutlak, tapi hawa juga bisa disebutkan artinya adalah positif. Contoh makna hawa yang positif. Sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia seorang Badui, apakah sesama sahabat dulu mereka saling bertanya, kamu pernah enggak mendengar sabda Nabi dalam masalah hawa? Kamu pernah mendengar apa enggak sabda Nabi dalam masalah hawa? Dia menjawab, oh iya, suatu ketika saya melihat ada orang Badui datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ada seseorang mencintai suatu kaum, tetapi seseorang tersebut tidak menyamai mereka dalam amalan. Cuma sangat cinta kepada suatu kaum, tapi dia tidak menyamai mereka dalam amalan. Nabi menjawab, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi sahabat bertanya kepada sahabat tentang masalah hawa, dan hawa di sini ternyata yang dimaksud positif, cintanya seseorang kepada suatu kaum tetapi amalannya tidak bisa sama. Maka jawaban Nabi, nanti di akhirat dia akan bersama dengan orang yang dicintai. Jadi hawa meskipun secara mutlak maknanya itu negatif, hawa nafsu, tapi bisa bermakna positif. Nah, sehingga sabda Nabi ini maknanya fleksibel, bisa positif, bisa negatif, fleksibel di sini tengah-tengah. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Seseorang di antara kalian tidak beriman sehingga hawanya, ini hawa nggak positif, nggak negatif, pokoknya perasaannya ditundukkan di bawah apa yang aku bawa. Nabi katakan A, maka kita umatnya A. Hawanya nggak begitu, hawanya ditundukkan sudah. Apa saja A sampai Z ya. Apa saja A sampai Z. Nabi bilang B, maka kita B. Hawanya maunya gak begitu, ya sudah, hawa dikalahkan. Nah, jadi sebagaimana akal yang sehat adalah yang ditundukkan di bawah nas, maka hawa pun harus ditundukkan di bawah apa yang Nabi bawa. Lelaki dan wanita ujiannya berbeda-beda ya. Ada satu hal yang lelaki begitu mempertahankan, luar biasa ngikuti hawanya dan susah tunduk kepada apa yang Nabi bawa. Tapi pertanyaan, mau gak beriman? Dikatakan beriman, mau, hawanya dikalahkan, jangan dimenangkan. Demikian pula perempuan. Ada satu hal yang berat sekali kalau mendengar tentang syariat ini, berat sekali, dan pengennya ya mengikuti hawa ini karena beratnya ini hawa. Tapi kemudian ajukan pertanyaan kepada dirinya, pengennya disebut beriman, ya pengen, sudah kalahkan hawa aja. Karena sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Seseorang di antara kalian tidak dikatakan beriman hingga hawanya, perasaannya ditundukkan di bawah apa yang Nabi bawa. Nah, kemudian yang ketujuh, jam'uhum bainan nususi fil mas'alatil wahidati wa rafduhum al mutasyabiha ilal muhkami. Jam'uhum bainan nususi, penggabungan mereka di antara nas-nas. Nusus jamak dari nassun ya.
Jam'uhum bainan nususi, penggabungan mereka di antara nas-nas. Nah, jam'uhum bainan nususi, menggabungkannya mereka di antara nas-nas fil mas'alatil wahidati, di dalam satu masalah. Waradduhum, dan penolakan mereka di sini bukan menolak ya, mendorong. Rod itu artinya bisa mendorong, bisa membayar, bisa menolak, tergantung konteks kalimat. Waradduhum, dan mendorongnya mereka al mutasyabiha, yang mutasyabih, ilal muhkami, kepada yang muhkam. Ada 2 poin di sini. Yang pertama, di dalam memahami satu masalah, maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak memahaminya secara parsial. Ini ayat dipahami secara tersendiri, ini ayat dipahami secara tersendiri, enggak. Tetapi jam'uhum bainan nususi, penggabungan mereka terhadap nas-nas yang sama satu masalah. Bahasa kita komprehensif. Jadi memahaminya secara menyeluruh, komprehensif, enggak parsial. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kenapa pemahamannya selalu tepat, tidak tergelincir menjadi ekstrem kanan dan tidak tergelincir menjadi ekstrem kiri, selalu di tengah-tengah. Kenapa? Karena pemahamannya utuh. Coba lihat yang pemahaman parsial. Jabriyah melihat ayat kemudian dipahami secara tersendiri yang mereka ambil ini, lahirlah Jabriyah. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Jadilah paham Jabriyah. Karena mau lihatnya satu ayat ini toh. Qadariyah melihat ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang maknanya mau berubah atau enggak berubah terserah suatu kaum mau berubah apa enggak, terserah suatu kaum. Qadariyah, dia tidak melihat ayat yang tadi dipahami oleh Jabriyah, dan Jabriyah tidak melihat ayat yang dipahami oleh Qadariyah. Masing-masing memahaminya secara parsial, maka pemahaman yang dilahirkan pun akhirnya satunya ekstrem kanan, satunya ekstrem kiri. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah memahami secara komprehensif. Jam'uhum bainan nususi fil mas'alatil wahidati, penggabungan mereka terhadap nas-nas yang satu masalah. Kemudian poin yang kedua, waradduhum al-mutasyabiha, mendorongnya mereka al-mutasyabih ila al-muhkam, kepada yang muhkam. Redaksi Al-Quran itu ada 2 model redaksi. Yang pertama redaksi muhkamat, kalau dibaca langsung gamblang maknanya. Yang kedua mutasyabihat. Mutasyabihat itu dalam bahasa kita ambigu. Dalam bahasa kita maknanya ambigu, dipahami A ya bisa, dipahami B ya bisa. Terus yang mana? A apa B? Wah, kita nggak tahu. Berarti kan nggak jelas. Iya nggak jelas. Biar jelas gimana? Bahasanya jelas itu muhkam. Biar muhkam gimana? Lihat ayat yang menjelaskan. Sebenarnya yang mana ini maksudnya? Kalau ayat nggak ada, maka lihat hadis yang menjelaskan. Ini sebenarnya yang mana sih? Pemahamannya yang mana? Maka Ahlussunnah wal Jamaah pemahamannya utuh. Karena yang mutasyabihat dibawa kepada yang muhkamat. Bukan seperti mereka. Ayat muhkamat tidak dilirik, tetapi mutasyabihat begitu dilirik luar biasa. Sehingga yang terjadi muhkamat harus dibawa kepada mutasyabihat. Padahal ayat-ayat mutasyabihat berapa jumlahnya? Selebihnya dalam muhkamat. Masa yang sangat banyak yang dominan seperti itu dibawa kepada mutasyabihat? Sekarang ini Allah berfirman, namanya Al-Quran, merupakan pedoman dalam manusia menjalani hidup. Yang namanya pedoman itu gamblang, jelas, sehingga bisa dijadikan acuan. Apa berisikan sandi-sandi,
berisikan sandi-sandi, berisikan sinyal-sinyal, isyarat-isyarat yang nggak jelas. Ya kalau begitu bukan pedoman dong. Yang namanya pedoman itu gamblang, jelas. Nah itulah Al-Quran. Tapi memang ada beberapa yang mutasyabihat. Oleh karena itu yang mutasyabihat biar bisa dipahami semestinya bahwa kepada muhkamat nanti jelas gamblang maknanya. Apalagi Allah sudah nyatakan secara langsung dalam surat Ali Imran ayat 7. Dalam Ali Imran ayat 7 Allah berfirman, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi pernyataannya jelas. Dialah Allah yang menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Alkitab, Al-Quran. Minhu ayatum muhkamat. Darinya adalah ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitab, yang merupakan induknya kitab, muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat. Tapi memang ada yang mutasyabihat. Tapi memang ada ayat yang mutasyabihat. Dan Allah jelaskan, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Orang-orang yang di dalam hati ada zayh. Zayh itu al-mail ila dhalal, namanya zayh. Orang-orang yang di dalam hatinya ada zayh itu kecenderungan kepada kesesatan, akan menjadikan ayat-ayat yang mutasyabihat sebagai kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk dua macam. Yang pertama ibtigha al-fitnah, untuk dicari-cari fitnah, menyebarkan kerusakan. Ada loh dalilnya yang dibawa mutasyabihat. Wah, ada loh rujukannya yang dibawa mutasyabihat. Jadi untuk menyebarkan fitnah, wabtigha ta'wilih, dan untuk dicari-cari maknanya sesuai dengan hawa nafsunya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Allah tegaskan padahal enggak ada yang tahu maksudnya yang mutasyabihat kecuali Allah sendiri. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang tahu maksudnya apa kecuali Allah sendiri. Berarti yang mutasyabihat harus dibawa kepada yang muhkamat. Contoh tentang keberadaan Allah di atas. Sampai Ibnul Qayyim mengatakan ada berapa dalil Allah di atas? 2000 dalil. 2000 apa 1000? 1000. Sampai Ibnul Qayyim mengatakan ada 1000 dalil yang menunjukkan Allah di atas. Nah, kemudian ada ayat mutasyabihat. Ada ayat mutasyabihat yang dimaknai di mana-mana. Gimana ayatnya yang di mana-mana misalnya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Secara bahasa dipahami Allah di mana-mana. Nah, ini ada berapa ayat yang bisa dimaknai makna lain. Ada berapa ayat yang bisa dimaknai makna lain, tidak langsung lugas des, tapi bisa dimaknai makna lain. Ada berapa ayat? 1, 2, 3 ayat. Sementara yang menyatakan Allah ada di atas arsy, ada berapa dalil? 1000 dalil. 1000 dalil mau dibawa kepada satu yang 2, 3? Maka ini kaedah yang sesat. Seharusnya yang mutasyabihat dibawa ke muhkamat. Ya. Jelas Al-Quran pedoman, maka gamblang, dipahami secara gamblang. Seandainya ada mutasyabihat, maka mutasyabihat dibawa kepada muhkamat, bukan muhkamat dibawa kepada mutasyabihat. Kalau muhkamat dibawa kepada mutasyabihat, jadinya bukan pedoman. Isinya sandi-sandi, isyarat-isyarat. Gimana orang menjadikannya sebagai pedoman? Gak mungkin. Ya. Maka di sini disebutkan waradduhum al-mutasyabiha ilal muhkam, mendorong yang mereka yang mutasyabih kepada yang muhkam. Ya. Mendorong yang mereka yang mutasyabih kepada yang muhkam. 8. Atsamin
annahum qudwatus salihin. Ahlussunnah wal jamaah adalah qudwah. Apa qudwah? Teladan. Annahum qudwatus salihin. Sesungguhnya mereka adalah teladannya orang-orang saleh. Alladzina yahduna ilal haq, di mana mereka menunjukkan kepada al-haq, wa yursyiduna ila siratil mustaqim, dan mengarahkan kepada sirat mustaqim, bisabatihim, dengan keteguhan mereka, alal haqi, di atas hak, wa adami taqallubihim, dan tidak adanya maksudnya bolak-balik ya, taqallub bolak-balik, dan tidak adanya bolak-baliknya mereka. Apa kebalikannya kokoh itu apa? Rapuh. Taqallub jadi bolak-balik enggak memiliki keteguhan, jadi rapuh. Ahlussunnah wal jamaah dengan keteguhan mereka di atas hak maka menjadi qudwah. Wa adamu taqallubihim, karena tidak adanya bolak-baliknya mereka. Plin-plan, apalagi yang semakna, rapuh, plin-plan, bolak-balik, gak punya keteguhan apa? Gak konsisten, apalagi? Rapuh, mencela-mencele. Nah, mencela-mencele. Wa adamu taqallubihim, jadi gak adanya mencela-mencele, kokoh di dalam masalah hak, maka menjadi qudwah. Wattifaqihim ala umuril akidah, dan kesesuaian mereka atas perkara-perkara akidah. Kenapa menjadi qudwah? Karena kesesuaian mereka atas perkara-perkara akidah. Wa jam'ihim, ini dibaca majrur semua ya, karena adanya wawu atof. Pertamanya kan bisabatihim alal haqqi wa adami taqallubihim wattifaqihim ala umuril aqidati wa jam'ihim bainal ilmi wal ibadati, dan penggabungan mereka antara ilmu dan ibadah. Jadi enggak ngumpulin ilmu tanpa adanya penguatan ibadah. Juga tidak sebaliknya, hanya penguatan ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu. Ini Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga menjadi qudwah, menjadi teladan. Wa baina tawakkuli 'ala Allah wal akhdhi bil asbabi, dan antara tawakal kepada Allah dengan mengambil sebab. Tawakalnya iya, ikhtiarnya iya, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Wa baina, ini masih satu kalimat ya. Wa baina tawakkuli 'ala Allahi wal akhdhi bil asbabi, masih satu kalimat. Wa baina tawakkuli, dan antara tawakal 'ala Allah, atas Allah, wal akhdhi bil asbabi, dan mengambil sebab. Makanya jadi qudwah, makanya menjadi teladan, karena tidak sekedar bersandar kepada Allah tanpa ikhtiar. Tidak pula ke ikhtiar begitu dijadikan andalan tanpa tawakal. Enggak, dua-duanya bersandar kepada Allah dan ikhtiarnya juga kuat. Ikhtiarnya kuat, persandarannya juga kuat. Makanya Umar bin Khattab marahin siapa? Marahin kaum muslimin yang datang dari Yaman, tujuannya berhaji di Mekah. Kemudian mereka rombongan dijumpai enggak pada bawa bekal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, kenapa kalian tidak bawa bekal? Dari Yaman ke Mekah enggak bawa bekal. Nahnu natawakkalun, kami ini orang-orang tawakal kepada Allah. Umar bin Khattab kemudian membantah, kalian bukan mutawakkilun, tetapi mutawakilun. Bukan mutawakkilun orang-orang tawakal, tapi mutawakilun, sok tawakal. Kalau ia mahar pinter, kalau ia tamahar pura-pura, sok pinter.
Kalau yamrodu sakit, kalau yatamarodu pura-pura sakit. Gitu ya. Baik. Nah, jadi Umar bin Khattab mengatakan lastum mutawakkilin walakinnakum mutawakkilun. Karena kami sepenuhnya kepada Allah. Udah tawakal, itu dimarahi sama Umar bin Khattab. Karena Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah punya pemahaman seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah punya pemahaman seperti itu. Ikhtiarnya kuat, penyadarannya juga kuat. Ya. Wa bainat tawassu'i fid dunya wal wara'i fiha. Wa bainat tawassu'i fid dunya, dan antara berkelapangan dengan dunia dan warok di dalamnya. Berkelapangan dengan dunia artinya tidak mengharamkan diri dari dunia. Tidak mengharamkan diri dari dunia, selama halal kenapa enggak? Tetapi juga warok, hati-hati dari perkara haram. Jadi bukan berkelapangan mumpung bisa, mumpung ada kesempatan, mumpung mampu, tanpa mengetahui batasan-batasan. Oh, Ahlussunnah wal Jamaah enggak gitu. Ahlussunnah wal Jamaah enggak gitu. Jadi at-tawassu' fid dunya, at-tawassu' fid dunya, berkelapangan dengan dunia dia, dengan dunia iya, tetapi juga wara'. Makanya coba dilihat teman-teman yang berusaha meniti manhaj salaf ini, coba dilihat apa moto mereka. Lebih baik enggak punya daripada punya tapi riba, kan begitu. Coba dilihat, lebih baik enggak punya daripada punya tapi riba. Nah, bisa punya slogan yang kuat seperti itu karena memiliki teladannya, yaitu para as-salafus saleh. Berkelapangan dengan dunia iya, juga wara'. Sebenarnya dengan 100.000 sudah dapat sepeda motor baru lagi. Iya. Sistemnya gimana? Sistemnya riba? Enggak, sorry. Lebih baik pakai sepeda pancal daripada punya motor tetapi riba. Ini saya selama ini kontraktor, kontrak terus jadi kontraktor. Sebenarnya gaji kalau untuk nyicil KPR ya bisa, tapi KPR-nya sistemnya riba. Udah lebih baik jadi kontraktor aja daripada punya rumah tapi riba. Kenapa bisa seperti itu? Ya kuat, berkekuatan, berkemampuan, makanya jadi teladan. Jadi at-tawassu' fid dunya wal wara' fiha. Berkelapangan di dunia juga wara'. Berkelapangan di dunia juga wara'. Yang berikutnya wa bainal khaufi war raja. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah menjadi qudwah, teladan bagi orang-orang saleh? Karena keberadaannya di antara khauf dan raja. Yang mana khauf dan raja adalah dua pilar ibadah. Ibadah akan dilakukan dengan sebaik-baiknya ketika berjalan dengan dua pilar ini. Orang yang beribadah dengan pilar khauf saja jadinya khawarij. Orang yang beribadah dengan roja saja jadinya murji'ah. Orang yang beribadah dengan rasa khauf, takut saja jadinya khawarij. Yang dengan roja saja jadinya murji'ah. Ahlussunnah wal Jamaah di antara keduanya. Khawarij ekstrem kanan, murji'ah ekstrem kiri. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah antara khauf dan roja. Orang kalau hanya roja tok, khaufnya ditinggal, nanti menjadi orang yang menyepelekan. Kok kamu gitu sih? Ya Allah kan Maha Pengampun. Kok kamu gitu sih? Allah itu Maha Memaafkan. Kok kamu melanggar gitu? Orang membunuh saja 100 orang lagi dimaafkan. Loh saya kan nggak sampai membunuh. Jadinya menyepelekan gara-gara dia hanya ada roja saja. Nah kalau ada khauf saja juga menjadi orang yang buruk. Jadi ketakutan yang berlebihan menjadi orang yang keras,
Akhirnya melihat orang berbuat dosa besar, kafir, kafir, kafir. Karena ketakutannya yang dominan, rojanya ketutupan, maka mereka mudah-mudahnya mengkafirkan orang-orang. Nah, itu khawarij jadinya. Ahlussunnah wal jamaah diantara khauf dan roja. Ahlussunnah wal jamaah dengan rojanya, maka ketika sholat rebutan soft paling terdepan. Dengan rojanya belajar bahasa Arab biar sholatnya paham apa yang dibaca sehingga nilai sholatnya tinggi. Jadi dengan rojanya peribadahan bagus. Tapi pada saat yang sama khaufnya juga tidak ditinggal. Memang saya di soft paling depan, memang saya sudah belajar bahasa Arab biar sholatnya bisa paham apa yang saya baca. Tapi Allah terima apa enggak ya? Jadi tidak semata-mata roja, khaufnya juga selalu ngikut. Kata Syekh Husain Al-Awaisyah, muridnya Syekh Al-Albani, perpaduan antara khauf dan roja inilah yang menjadikan orang bisa nangis ketika sholat. Nah, kita lanjut. Wal hubbi wal budi fillah. Kenapa Ahlussunnah wal jamaah menjadi qudwah, menjadi teladan bagi orang soleh? Soalnya al-hub dan bughadnya karena Allah, cintanya karena Allah, murkanya juga karena Allah. Enggak ada cinta karena tendensi harta dan enggak ada murka karena tendensi kedudukan. Enggak ada, karena Allah. Karena Allah. Cinta dan murka karena Allah itu menjadikan jalannya selalu lurus. Kawan memang kawan, akrab, saling traktir. Tapi kalau kawannya bengkok, yang ngomong afan antum bengkok, dan gak ada kekhawatiran nanti diputus, nanti gak ditraktir lagi, gak ada. Jadi cinta dan bencinya karena Allah Azza wa Jalla. Di dalam ketaatan sedemikian rupa memotivasi dan juga gak sungkan ketika kawannya berbuat salah segera mengoreksi. Ini namanya cinta dan benci karena Allah. Ada nggak orang yang cinta dan bencinya didasarkan pada kepentingan duniawi? Yo banyak. Kamu nggak pernah ke sana, nggak ada untungnya saya ke sana, nggak ada untungnya. Tapi kok kamu ke sana terus? Iya, saya ke sana dapat kenikmatan. Ditraktir lah, inilah. Nah, itu namanya cinta dan bencinya karena duniawi. Tapi orang yang cinta dan bencinya karena Allah, enggak pilih-pilih, semuanya muslim, maka semuanya mereka cinta Allah dan cinta Rasulnya, maka saya cinta mereka semuanya. Ketika mereka kelihatan ketaatannya kuat, kita ucapkan uhibbukum fillah. Ketika ketaatannya menurun, suatu sikap melanggar, dengan tidak ragu-ragu meluruskan. Itu Ahlussunnah wal jamaah. Itu Ahlussunnah wal jamaah. Kita jumpai dalam sirah sahabat seorang sahabat yang mendiamkan anaknya gara-gara melanggar, kan begitu ya. Anaknya sendiri gara-gara melanggar didiamkan, tidak diajak bicara. Nah, jadi ada beberapa dalam sirah sahabat ayahnya mendiamkan anaknya karena anaknya melanggar syariat. Contohnya misalnya yang uzlah, siapa misalnya uzlah meninggalkan fitnah sehingga harus pergi gunung membawa kambing-kambing. Sa'ad bin Abi Waqqas ya kalau salah ya. Kalau salah Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke gunung bawa kambing-kambing dan hidup bersama kambing-kambing, karena itulah wasiat Nabi, kalau terjadi fitnah tinggalkan fitnah, pergi ke pucuk gunung dengan kambing-kambing, dan itu sebaik-baiknya harta. Anaknya terbawa kepada salah satu kelompoknya Ali.
atau kelompoknya Muawiyah, terbawa pada salah satu kelompok. Maka anaknya datang, bapaknya, ada apa kamu datang kemari? Bukankah Nabi telah mengatakan tinggalkan semuanya? Kurang lebih maknanya kan begitu. Kok kamu terpengaruh kepada salah satu kelompok? Jadi tidak mau disambut itu anaknya. Nah, ini namanya cinta dan benci karena Allah. Dan ada kisah sahabat-sahabat yang lainnya seperti misalnya Abdullah bin Umar ya, kalau nggak salah, dengan anaknya yang namanya Bilal. Abdullah bin Umar, ini nanti bisa dicek lagi, dengan anak yang namanya Bilal. Karena Bilal melanggar suatu syariat, didiamkan biar tobat. Ini namanya cinta dan benci karena Allah. Kalau coba cinta dan bencinya bukan karena Allah, wah anak bagaimanapun dibela-belain, sebuah maksiat, bukan yang penting anak. Oh, Ahlussunnah wal Jamaah enggak gitu. Cinta dan benci karena Allah. Jadi cinta dan bencinya adalah karena Allah. Yang berikutnya, wa bainar rahmah wa bainar rahmati wal lini lil mu'minina wasyiddati wal ghildzati 'alal kafirin. Wa bainar rahmati, dan antara rahmat, wal lin, lembut, lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin, wasyiddati, keras, wal ghildzati, keras juga sinonim, 'alal kafirin, atas orang-orang kafir. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah luar biasa. Kepada orang-orang mukmin bisa sangat lembut sekali, kepada orang kafir keras. Ini al-wala wal bara. Yang konsep Islam ini al-wala wal bara menjadi pudar. Sehingga yang menerapkan al-wala dan al-bara dikatakan kaum muslimin yang intoleran. Dan itu dikuatkan. Itu orang-orang muslim yang intoleran, padahal menerapkan ajarannya al-wala dan al-bara, tapi dituduh orang-orang muslim yang intoleran, maunya benar sendiri. Padahal sesungguhnya adalah ini, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Ya, maka Ahlussunnah wal Jamaah selama-lamanya menjadi teladan karena sesuai dengan tuntunannya. Tidak seperti sekarang, suatu zaman di mana terjadi di mana-mana, nggak peduli siapa sekretaris, siapa bendaharanya, muslim atau kafir, nggak peduli. Padahal itu larangan keras di dalam Islam. Coba dilihat Umar bin Khattab ketika mendapatkan laporan yang sangat rapi, laporannya sangat rapi ya. Maka Umar bin Khattab terkagum-kagum dengan laporan yang sangat rapi. Maka bertanya kepada gubernurnya, bahwa masuk bendaharamu itu masuk ke masjid. Maka gubernurnya mengatakan, ya Amirul Mukminin, dia seorang Nasrani. Hah? Nasrani? Kenapa Anda angkat menjadi bendahara? Gak boleh Nasrani mendapatkan jabatan. Jadi al-wala wal bara yang sedemikian gamblang kemudian dikaburkan, sehingga yang menerapkannya dituduh intoleran dan yang lainnya. Ahlussunnah wal Jamaah, coba dilihat orang yang paham dan berusaha meniti jalan ini. Ketika di tengah-tengah heterogen, dia akan konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera apa begitu, gongsi pacai apa gitu ya, home swa apa gitu ya, nggak akan. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah. Yang lainnya urusan lain, sesama muslim mengatakan assalamualaikum. Jadi kuat al-wala wal baroknya. Al-wala dan bagus. Ini Ahlussunnah wal Jamaah, wa bainar rahmati wal lin lil mu'minin, dan antara rahmat lin kepada orang-orang mukmin. Lin itu artinya kelemah lembutan ya. Wasyiddah, kekerasan, wal ghildzah, kekerasan alal kafirin.
Wa adam ikhtilafihim ma ikhtilafiz zamani wal makani. Wa adam ikhtilafihim, dan tidak adanya perselisihan mereka. Wa adam ikhtilafihim, dan tidak adanya perselisihan mereka. Ma ikhtilafiz zamani wal makani, berbarengan dengan berbedanya zaman dan tempat. Zaman dan tempat boleh berbeda, tapi perselisihan antara Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah ada. Zamannya siapa? Zamannya siapa misalnya? Zamannya sahabat dengan zamannya tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan zaman kita yang sudah sangat jauh. Gak ada perbedaan meskipun zaman berbeda. Kemudian secara tempat, orang Indonesia, orang Arab, orang Malaysia, gak ada perbedaan. Ini Masya Allah, perbedaan paling di dalam perkara-perkara yang cabang. Dan perkara cabang memang sudah terjadi sejak zaman sahabat. Tapi perkara yang prinsip, yang usul, gak pernah ada terjadi. Kalau ada perselisihan di dalam masalah usul, maka harus mengoreksi. Kok merasa Ahlussunnah wal Jamaah sementara perselisihan di dalam masalah usul? Masalah usul, pokok, prinsip, gak ada perselisihan. Yang namanya sholat di mana-mana 5 waktu, memang usul. Semuanya memahami sholat 5 waktu sehari semalam. Yang namanya puasa Ramadan wajib. Maka kalau ada yang menyelisih perkara usul, dipertanyakan Ahlus Sunnahnya, berarti bukan. Yang namanya mencintai sahabat wajib dan memandangnya sebagai orang yang paling utama di antara umat-umat yang lain sampai hari kiamat. Kok ada orang mengatakan para sahabat telah kafir? Maka dipertanyakan Ahlussunnah wal Jamaahnya, dan bisa jadi bukan Ahlussunnah wal Jamaah, memang ternyata Syiah. Dan ternyata Syiah. Perkara usul, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, maka yang menyelisihinya dipertanyakan ke Ahlussunnah wal Jamaahnya. Dan bisa jadi bukan Ahlussunnah wal Jamaah, memang ternyata Ahmadiyah, agama baru yang dibesut oleh Mirza Ghulam Ahmad, yang sesungguhnya dia adalah anteknya Inggris ketika menjajah India. Jadi pintar sekali Inggris ketika menjajah India, dimunculkan seseorang yang tampaknya alim, yang kemudian dari dalam menggerogoti kekuatan India ketika itu. Gak tahu kebenarannya ya, itu kan sekedar yang saya baca. Sama seperti di Aceh, Belanda memunculkan siapa? Senugorgonya, sehingga kemudian menghancurkan dari dalam. Nah, gak ada nabi terakhir. Maksud saya, gak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Kalau ada yang menyelisih, berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Gak ada perselisihan. Perselisihan di dalam masalah furu', iya. Dalam masalah prinsip tidak ada. Allah di atas arsy itu prinsip, itu usul. Kalau ada yang menyelisihi, maka dipertanyakan Ahlussunnah wal Jamaahnya. Tapi, nah ini misalnya syubhat. Itu Ibnu Hajar yang menulis kitab Fathul Bari, dan Imam Nawawi yang menulis kitab Syarah Muslim ala Nawawi, itu kan berhaluan Asy'ariyah. Kalau memang kalian komitmen dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa keduanya tidak dikeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah? Padahal nyata-nyata akidahnya adalah Asy'ariyah. Kok malah kalian merujuknya dan menyatakan sebagai ulama hebat? Ayo, ini kan syubhat. Ini kan syubhat. Jawabannya nanti ya, sudah asar. Dengan ada kegiatan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.